Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan senantiasa memujinya Allah Rabbul Izzati wal Jalal dengan kalimat alhamdulillah. Dikarenakan karena banyaknya nikmat-nikmat dan keutamaan-keutamaan beserta rahmat-rahmat yang besar yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, dan juga Allah permudah bagi kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Di antara kewajiban kita adalah belajar agama, terlebih belajar tauhid yang merupakan tujuan dari Allah ciptakan kita di atas permukaan bumi ini. Maka tatkala kita ditunjuk oleh Allah dan dipermudah dan dimudahkan oleh Allah untuk belajar agama, maka itu ikhwan dan akhwat sekalian merupakan nikmat Allah yang besar dari seluruh nikmat-nikmat yang besar. Salawat dan salam
Mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang minasyirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk hukumnya syirik, yaitu beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik. Kalau pembelajaran yang sebelum pembahasan ini adalah pembahasan termasuk syirik, meminta bantuan atau meminta perlindungan kepada selain Allah, yang disebut dengan al-isti'adah. Kalau malam ini kita membahas al-istighatsah. Pembahasan yang kemarin, yang dulu adalah al-isti'adah, meminta perlindungan. Sedangkan malam ini yang sebenarnya pembahasan malam ini adalah pembahasan yang lalu, bulan yang lalu. Akan tetapi pada Allah wa ma syaa fa'al, kami sakit, maka kita liburkan. Maka alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita untuk membahas kembali al-istighatsah. Adakah perbedaan antara al-istighatsah, al-isti'anah, al-isti'adzah? Ini semua kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang dibawa naungan doa. Doa itu ada dua. Doa mas'alah, doa ibadah, dan doa mas'alah. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah yang sudah kalimat-kalimatnya, peraturan-peraturannya, isi kandungannya, lafaz-lafaznya sudah tertera di sana, di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan termasuk ibadah-ibadah seperti salat itu disebut dengan doa, masuk kepada doa ibadah. Termasuk kata para ulama, haji adalah doa ibadah. Sedangkan yang kedua doa mas'alah. Doa mas'alah artinya doa yang berisikan permintaan permohonan kita. Yang permintaan dan permohonan kita adalah bermacam-macam, sesuai dengan doa masing-masing atau sesuai dengan masalah masing-masing. Ini juga termasuk masalah atau doa masalah. Termasuk juga dikatakan oleh para ulama, al-istighatsah
meminta pertolongan bantuan kepada Allah di saat sempit, di saat genting, itu namanya istighatsah. Juga sama dengan isti'anah, termasuk juga di bawah doa masalah. Isti'anah meminta bantuan pertolongan kepada Allah baik di waktu genting maupun di waktu lapang. Sedangkan al-isti'adzah meminta kepada Allah perlindungan, meminta perlindungan. Maka semua ini ikhwan dan akhwat sekalian adalah ibadah. Karena bagian dari doa. Sedangkan kita ketahui doa itu merupakan ibadah. Siapa yang mengatakan doa itu adalah ibadah? Nabi SAW. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu adalah bagian dari ibadah, baik doa ibadah maupun doa masalah. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, doa ibadah terkandung di dalamnya doa masalah. Doa ibadah terkandung di dalamnya doa masalah. Sedangkan doa masalah dihukumi doa ibadah. Sehingga kedua-duanya ibadah. Maka tidak ada yang namanya rugi di dalam berdoa. Tidak ada namanya rugi. Harusnya ikhwan, semakin kita mempelajari tauhid, semakin kita rajin, sering minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena antara doa, apalagi doa merupakan puncak yang kebanyakan orang terjerumus kepada kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Dan termasuk di dalam berdoa kepada selain Allah, dan termasuk juga kesyirikan yang terbesar yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Setiap kaum muslimin tahu, paham kalau menyembah patung hukumnya syirik. Setiap muslim tahu itu. Sujud kepada pepohonan, setiap muslim secara fitrah itu tahu syirik. Tapi terkadang berdoa di sini yang kurang dipahami. Yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin terjatuh lembah doa yang hukumnya syirik. Bahkan kalau dilihat dari zahirnya mereka, subhanallah, penampilan mereka, subhanallah, akan tetapi jatuh kepada syirik, bahkan syirik besar. Kenapa? Berdoa kepada selain Allah. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, kami tekankan sekalian, jangan semakin kita mempelajari tauhid semakin jarang berdoa. Bahkan kalau kita melihat ulama-ulama salaf dahulu yang dada mereka penuh dengan tauhid, sehingga hubungan mereka semakin kuat, semakin manja mereka di hadapan Allah. Terlebih lagi tatkala di waktu-waktu yang Allah istajabahkan doa, semakin mereka memurnikan, memfokuskan doa mereka. Terkadang subhanallah,
kajian tauhid tapi jarang berdoa. Apa yang menghalangi kita tatkala selesai dari sholat sunnah atau sholat nafilah kita angkat tangan kita? Apa yang menghalangi kita? Bahkan meminta ampun kepada Allah pun sangat-sangat jarang. Padahal Allah, dosa setiap hari kita lakukan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan. Apalagi senantiasa kita membuang-buang waktu, itu dosa. Bermain di media sosial itu terkadang tanpa bisa dielakkan dosa. Tapi meminta ampun mohon kepada Allah sangat-sangat jarang. Subhanallah. Kalau kita melihat bercermin dengan para nabi dan para sahabat serta ulama-ulama salaf dahulu, sampai setiap malam mereka menangis untuk agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Apalagi kata Nabi SAW, apalagi kata Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylah kulla laylah. Kata Nabi SAW, Allah Tuhan kita, Rabb kita turun setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, pada waktu akhir-akhir sepertiga malam. Tiap malam. Kapan? Di waktu sepertiga akhir malam. Yakini saja Allah turun. Jangan tanya bagaimana Allah turun. Jangan tanya. Ustaz, di Indonesia kalau Allah turun terus di tempat-tempat lain bagaimana? Tidak sama. Jangan tanya. Itu rumus manusia. Yakini Allah turun sudah. Hadis ini meminta yakin, iman, selesai. Jangan mainkan akal dan sebagainya, argumentasi sebagainya, teliti penelitian. Enggak, utuh. Imani saja sudah cukup. Apa kata Allah? Fayaqul man yad'uni astajib lahu. Allah. Siapa yang di hari di waktu ini, siapa yang di waktu ini di sepertiga akhir malam, Allah mengatakan, Rabb kita yang mengatakan, ikhwan dan akhwat, Allah yang mengatakan, man yad'uni astajib lahu. Siapa yang di waktu ini meminta kepadaku, berdoa kepadaku, pasti akan dikabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiya lahu. Siapa yang berminta kepadaku pasti akan kuberi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku di akhir sepertiga akhir malam ini, akan kuampuni dosanya. Allah. Setiap malam Allah. Namun permasalahannya, sewaktu Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini akan kukabulkan, adakah kita di situ berdoa? Siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, adakah kita di saat itu meminta? Terlebih lagi, siapa yang memohon ampun kepadaku akan kuampuni, adakah di situ kita di saat itu kita mohon ampun kepada Allah? Kenapa tidak ada? Karena belum bangun Ustaz. Ya ikhwan, ya akhwat,
kita bangun jam 3 malam. Kalau kita tidak mampu bangun jam 3 malam, bangun jam 4. Kalau nggak sanggup jam setengah 5. Karena di saat itu Allah menyeru. Allah menyeru, siapa yang mohon ampun akan kuampuni. Tapi kita nggak hadir di dalamnya, nggak bangun. Seolah-olah kita sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosa kita. Padahal di waktu itu ada pengumuman dari Allah. Ustaz berat, Ustaz bangun jam 3 malam, jam 4 malam berat Ustaz. Apalagi tidur jam 12 malam. Allah ikhwan, surga itu berat, mahal. Surga itu mahal, butuh perjuangan. Kalau seandainya surga itu meminta ditumpahkan darah kita, akan kita berikan darah itu, akan kita tumpahkan. Lihat para sahabat, mereka tumpahkan darah mereka untuk pada surga. Jangankan di situ salat malam, darah mereka tumpahkan, harta mereka habiskan untuk meraih surga. Kita santai-santai saja, berdoa aja, bangun subuh, padahal tiap malam Allah berniat. Maka sekali lagi ya Allah, harusnya bagi orang-orang yang benar-benar dadanya penuh dengan tauhid, mentauhidkan Allah, maka lihat prakteknya. Sikit-sikit Allah, minta sama Allah, manja dengan Allah. Jadi istighosah merupakan dari bagian doa yang apabila doa atau istighosah jika diselewengkan kepada selain Allah, maka jatuhlah hukumnya syirik. Penulis membawakan dalil, bukan hanya ijtihad beliau. Bukanlah beliau mengatakan siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapa yang beristighosah kepada selain Allah itu hukumnya syirik tanpa dalil. Tidak. Justru beliau berani mengatakan dari segi tema atau judul dikarenakan karena dia memahami dalil. Setelah dia memahami dalil, baru dikeluarkannya ucapan itu, kalimat itu. Ditambah lagi, Allah yang mengatakan itu hukumnya syirik, meminta kepada selain Allah. Allah yang mengatakan. Dia di dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat 106. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau wahai Muhammad, dikatakan oleh Ibnu Atiyah, khitab ayat ini kepada Nabi SAW, yang agar supaya tujuannya Nabi berhati-hati. Nabi berhati-hati. Level Nabi Allah ingatkan.
levelnya Nabi. Allah ingatkan, hati-hati engkau ya Muhammad. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, jangan engkau meminta kepada selain Allah. Khitabnya kepada Nabi Muhammad. Mungkinkah Nabi kita Muhammad SAW minta kepada selain Allah? Mustahil. Akan tetapi Allah ingatkan, level Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah. Bagaimana dengan level kita? Bagaimana dengan level kita yang imannya subhanallah? Maka memang harus sering kita diingatkan, ikhwan. Sering diingatkan. Kalau tidak bahaya. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah, ya Muhammad, jangan berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang selain Allah itu adalah tidak memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Siapa yang mengatakan selain dari Allah tidak memberikan manfaat dan mudarat? Allah. Apapun selain Allah, yakini ayat ini ikhwan. Apapun selain Allah. Apa selain Allah? Seluruhnya kecuali Allah. Hatta Nabi, hatta Jibril, hatta wali Allah, apalagi yang dianggap wali, padahal wali syaitan. Kita subhanallah, manusia sekarang cepat kali menganggap itu wali Allah. Sampai keluar biasanya atau keluarsaannya orang gila pun dianggap wali. Wali majnun. Yang mendukung subhanallah para kiai, para doktor, mereka melakukan perbuatan seperti itu di luar nalar manusia itu karena mereka sudah tinggi wali Allah. Sudah puncak kerahmatan cintanya kepada Allah sehingga bermacam-macam yang dilakukannya di nalar manusia. Di tengah-tengah manusia orang yang melakukan seperti itu orang yang hilang akal. Tapi mereka mengatakan itu adalah karena puncaknya kecintaan mereka sama Allah. Sehingga mereka mencium tangannya, badannya, wali. Terlalu gampang. Lihat para yang benar-benar wali Allah. Dari segi wali, mohon maaf sekali. Satu dari segi satu sisi saja pun kita sudah nggak yakin itu wali. Merokok. Coba lihat wali-wali yang dianggap wali itu merokok nggak mereka? Puspas merokok. Dari situ saja pun sudah menyalahi wali yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah. Jangan yang lain yang makin parah. Gak ada yang namanya wali Allah merokok, gak ada. Tapi kalau makes syaitan
tomat, makanan kesukaan syaitan. Itulah dia. Satu sisi saja pun sudah menyalahi dari kriteria wali Allah itu. Belum lagi yang mati. Belum ditanya sholatnya, ditanya lagi sholatnya. Sudah puncaknya itu benar. La ilaha illallah. Perlu apa? Sehingga tabarruk, mintalah di situ doa, mintalah di situ keberkahan. Allah mengatakan la yanfa' ma la yanfa'uka wa la yaduruka. Ya Muhammad, selain dari Allah tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yakini itu, sudah. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yakini. Kenapa kita tidak yakin? Allah yang mengatakan. Kalau manusia mengatakan ada manfaatnya, ada mudaratnya, siapa yang ziarah ke kuburan ini ada manfaatnya, siapa yang meminta kepada tempat keramat ini ada manfaatnya, air minum ini ada manfaatnya, air ludah ada manfaatnya. Manusia mengatakan itu, Allah mengatakan la yanfa'uka wa la yaduruka. Tidak ada manfaat mudaratnya. Sekarang kita apakah yakin pada ucapan Allah atau ucapan mereka? Apakah kita percaya ucapan Allah atau ucapan mereka? Yang ucapan Allah dengan ucapan mereka sangat-sangat bertentangan. Kemudian Allah mengatakan fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya Muhammad, kalau engkau berdoa, bermohon, meminta kepada selain Allah, maka ingat itu merupakan kezaliman. Itu merupakan kezaliman. Ada yang bawa kucing ke sini. Oke. Itu merupakan kezaliman. Apa maksud kezaliman di sini? Kesyirikan. Jadi Allah yang mengatakan hukumnya syirik. Tidak boleh. Di dalam ayat lain, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau bermohon, berdoa kepada selain Allah. Tatkala engkau berdoa kepada selain Allah, fatakuna minal mu'adzabin, disebabkan gara-gara itu engkau akan diazab. Engkau akan disiksa. Yang azab dan siksaan Allah tidak ada setara. Tidak ada setara. Berarti dengan meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bermohon kepada selain Allah, bisa menyebabkan diazab. Wallahi, alangkah banyaknya saat ini para da'i mengajak manusia berdoa kepada kuburan wali si fulan, meminta kepada, berdoa kepada, memohon kepada wali fulan, syekh fulan yang sudah meninggal dunia.
Padahal lihat ini, Allah yang mengatakan itu bisa menyebabkan azab. Lalu para dai mengajak, namun karena tidak mendengar ayat ini, maka mereka pun mengiyakan ajakan-ajakan itu. Padahal Allah mengatakan gara-gara itu diazab, disiksa. Pertama tadi jatuh kepada kesyirikan, yang kedua Allah azab. Kemudian yang ketiga Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 88, Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halik illa wajhahu lahul hukm wa ilaihi turja'un. Allah mengatakan jangan kalian meminta kepada selain Allah, yang Allah la ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak kecuali Dia Allah. Kullu syai'in halik, semuanya hancur, illa wajhahu, kecuali Allah. Artinya apa? Selain dari Allah, yang tempat mengadu, tempat meminta hancur, binasa. Kalau Allah mengatakan hancur, binasa, terus apa gunanya kalau meminta kepada selain Allah? Akan hancur, binasa. Akan tetapi Allah yang Maha Agung, Allah mengatakan semuanya hancur kecuali Dia Allah, kekal. Maka alangkah berakalnya kita kalau meminta kepada yang kekal, Dialah Allah. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 17, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Allah mengatakan sesungguhnya mereka yang kalian beribadah kepada selain Allah, yang kalian ibadahi, yang kalian meminta berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Terus ngapain dipinta? Allah mengatakan tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian, kepada mereka selain Allah. Lalu manusia berbondong-bondong datang minta rezeki. Aneh enggak? Allah mengatakan tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian yang meminta, yang berdoa. Lalu mereka datang minta rezeki. Datang ke sebuah tempat di bawah naungan pohon besar yang diyakini di tempat itu tempat keramat istijabah doa. Minta di tempat itu dikabulkan. Dari penjuru datang ke tempat.
Bahkan kemarin pernah kayaknya kita sampaikan yang di daerah Karo, di sana ada meriam kuntum. Meriam kuntum artinya meriam zaman-zaman dulu separuh, kuntum separuh. Itu dikelambui warna putih. Lalu manusia minta masuk ke kelambu itu, minta ke meriam kuntum. Minta apa? Minta rezeki ke meriam kuntum. Gimana cara mintanya? Ya meriam, ya meriam apa? Meriam kuntum. Minta rezeki. Ketika kami tanya dengan penduduk setempat, apakah yang datang ke tempat ini orang setempat ini saja, desa ini saja, orang satu desa ini saja? Enggak usah. Dari luar desa, luar kota pun datang, jauh datang. Minta rezeki ke meriam kuntum, minta jabatan ke meriam kuntum, minta jodoh ke meriam kuntum, minta usaha lancar ke meriam kuntum. La ilaha illallah. Dibuang ke meriam kuntum itu bisa bergerak. Ditokok, dihancurkan pun bisa apa dia? Bisa apa dia? Dibuang ke lautan sana pun bisa apa dia? Tenggelam dia. Tapi minta kita fazayyanahu syaitan. Syaitan yang menghiasi mereka. Mungkin pernah ada orang minta kepada Maryam kuntum itu dikabulkan. Dia pun cerita kemana-mana. Datanglah yang sakit supaya sembuh, datang ke sana. Ustaz, kayaknya hilang akalnya. Allah ikhwan, kita yang saat ini menilai seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Mereka yang tidak pernah mengenal tauhid, yang tidak pernah duduk di majelis mempelajari, mendalami tauhid, syirik, mereka terjerumus ke tempat ini. Makanya Allah yang bersyukur buat kita tidak termasuk golongan meminta kepada kita. Bersyukur kita. Kemana akal kita? Sama halnya dengan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Patung yang mereka tempat menyembah, patung itu mereka buat sendiri. Berarti siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Yang memilih, yang membuat. Sudah dibuat, disembah, minta. Kemana akal Ustaz? Karena mereka tidak belajar tauhid, tidak apalagi tidak mendengarkan dakwah Nabi tentang tauhid. Sehingga subhanallah, bahkan Umar sendiri cerita, Umar bin Khattab, bahkan ketika menceritakan ini dia tersenyum hampir mau ketawa, lucunya. Kalau dia pergi ke tempat atau musafir, jauh nggak dari kubal, jauh nggak dari patung-patung itu, jauh. Maka mereka buat patung itu dari makanan, kurma, roti, dibuatlah kepalanya, dibuat kakinya, dibuat hidungnya, itu sembah. Lapar, ya
diambil kakinya makan, diambil tangannya makan. Umar menceritakan itu lucu rasanya, dia ketawa. Maka terjadilah saat ini yang mereka berbondong-bondong datang ke tempat itu, yang la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan rezeki, tapi datang minta rezeki. Karena mereka tidak pernah mempelajari tauhid dan syirik. Tidak. Jadi Allah mengatakan la yamlikuna lakum rizqa. Selain dari Allah itu adalah tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Makanya ikhwan, tatkala kita mendapatkan rezeki kepada Allah dari Allah, maka tanda kita hamba yang bersyukur, tanda kita hamba yang benar-benar meyakini rezeki itu dari Allah, maka kita memuji Allah. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis sahih Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah meridhoi hamba. Jadi, wahai hamba-hamba yang ingin memperoleh keridhaan Allah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba. Apa yang dilakukan hamba tersebut sampai Allah ridho kepadanya? Ya'kulul akala atau yashrabu syarbah, dia makan makanan atau dia minum minuman, wa yahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah karena dia mendapatkan makanan dan minuman. Kita mau minum, mulai dari bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, Allah ridhoi kita. Kali-kali, berapa kali kita minum, berapa kali kita memulai dari bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, berapa kali? Belum lagi makan. Sampai kata para ulama, kalau nikmat makan dan minum saja dia tidak memuji Allah, maka jangan harap nikmat yang lebih besar dari itu dia memuji Allah. Jangan harap. Minimal subhanallah harus makan, alhamdulillah, Allah betul. Baik. Kemudian ayat yang lebih parah lagi menjelaskan tentang keparahan. Ayat Al-Quran yang lebih dahsyat lagi menjelaskan tentang keparahan orang-orang yang meminta dari selain Allah. Ayat yang menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Apa kata Allah? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang meminta kepada selain Allah? Siapa? Maka ayat ini menjelaskan tidak ada lagi orang yang sesat meminta kepada selain Allah. Tidak ada lagi orang yang lebih parah dari orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena
yang mereka pinta selain Allah itu sudah Allah jelaskan sifatnya. Pertama, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang pertama, mereka yang meminta kepada selain Allah itu tidak bisa mengistijabahkan doa-doa mereka. Tidak bisa. Bahkan Allah mengatakan wa hum an du'aihim ghafilun. Manusia-manusia yang datang kepada mereka meminta, mereka pun melalaikan doa mereka. Yang tempat mereka mengadu meminta, melalaikan doa mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan dan sesembahan mereka, tempat yang mereka mengadu dan meminta kepada mereka, wa kanu lahum a'da, bahkan nanti di hari kiamat mereka berantem, mereka menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dikarenakan kalau yang mereka tempat meminta misalnya kuburan para wali, dan benar anggaplah itu benar-benar wali Allah, nanti di hari kiamat wali Allah itu mengingkari mereka. Yang saat ini di dunia mereka meminta kepada wali fulan atau berdoa kepada kuburan wali fulan, nanti di hari kiamat wali Allah itu benar-benar mengingkari terhadap mereka yang perilaku mereka. Ini kan menjadi berantak, menjadi musuh bagi mereka. Di dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama yang nanti di hari kiamat dibangkitkan, termasuk tempat meminta dan mengadu mereka. Berarti ikhwan menjelaskan kalau tempat meminta dan berdoa atau mengadu itu kalau yang di hari kiamat bisa dibangkitkan. Kalau misalnya mereka mengadu kepada pepohonan, bisa nggak dari kiamat dibangkitkan nanti? Bisa nggak? Enggak kan? Kalau mereka mengadu meminta kepada patung-patung, ini sudah hancur nanti. Kepada bulan, kepada matahari, kepada api, nggak bisa dibangkitkan dari kiamat. Berarti yang bisa dibangkitkan dari kiamat adalah manusia. Sehingga kalau ada orang meminta mengadu kepada manusia yang sudah meninggal dunia, berkeyakinan mereka itu merupakan istimewa di hadapan Allah, maka nanti itulah akan menjadi musuh mereka. Bisa datang ke kuburan Abu Bakar atau di atas Abu Bakar Nabi SAW, lalu mereka minta kepada Nabi terhadap kebutuhan mereka. Kalaulah mereka secara kalimatnya, wahai Nabi, berikan kami rezeki, itu syirik atau tidak? Mutlak kan? Itu mutlak. Wahai Nabi,
berikan kami anak, beri keturunan. Wahai Nabi, jauhkan kami dari api neraka, masukkan kami ke dalam surga. Itu mutlak syirik. Tapi ada golongan-golongan, kelompok yang mengatakan Nabi itu sebagai wasilah. Sehingga terkala kita mengatakan itu tidak boleh, lalu kalau mereka mengatakan kenapa tidak boleh? Bukankah Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kalian katakan orang yang mati syahid itu meninggal mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Para orang syuhada saja Allah katakan, orang yang mati syahid saja Allah katakan mereka masih hidup, bukan mati. Apalagi para nabi. Sehingga saat ini Nabi hidup, kalau di zaman para sahabat mereka meminta kepada Nabi, mereka berdoa, minta doa kepada Nabi, minta kepada Nabi agar Allah ampuni dosa-dosa mereka di zaman para sahabat yang mereka melihat Nabi hidup. Lalu apa bedanya kalau kita di zaman ini minta kepada Nabi? Apa bedanya kalau seandainya di zaman ini datang ke kuburan Nabi agar Nabi yang memohonkan ampun kepada kami? Apa bedanya? Toh di zaman para sahabat Nabi hidup, sedangkan di zaman ini pun Nabi hidup. Allah yang mengatakan Nabi masih hidup. Paham maksudnya, Pak? Apa bedanya? Di mana salahnya kami meminta berdoa kepada Nabi yang masih hidup saat ini? Di mana bedanya? Di mana salahnya kami? Dulu para sahabat meminta kepada Nabi, Nabi masih hidup. Saat ini Allah mengatakan Nabi itu hidup, terus kami meminta kepada Nabi, Anda salahkan. Di mana salahnya? Ini syubhat. Bahkan Nabi itu sebagai wasilah saja, agar Nabi lah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini syubhat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ikhwan, kata Nabi SAW, dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya al-anbiya, para nabi itu sholat. Di alam barzakh, di kuburan-kuburan mereka sedang sholat. Mungkin baru tahu kan, baru dengar hadis. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ahya' fi quburihim yusallun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Jami' Al-Saghir. Kata Nabi SAW, para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dan bahkan mereka sholat. Jadi alangkah lebih bahagianya lagi kalau para nabi itu sedang sholat di kuburan mereka, lalu kita minta kepada Nabi dan Nabi akan meneruskan permintaan kita.
Di mana salahnya? Dengan dahulu Abu Bakar minta kepada Nabi, dulu Umar minta kepada Nabi, minta doa dari Nabi. Di mana salahnya? Sama seperti kami saat ini. Maka Allah ikhwan, mereka juga punya jadi. Akan tetapi memahami dalil itu, lihat pemahaman para sahabat. Pertama, apakah para sahabat tidak tahu ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim? Apakah para sahabat tidak mengerti ayat dalam surah Al-Baqarah ini? Tidak sampai kepada mereka ayatnya, bahkan mereka lebih dahulu mengetahui daripada kita. Terus yang kedua, bagaimana mereka memahami ayat ini? Ketiga, apakah aplikasinya? Mereka datang kepada kuburan Nabi sewaktu Nabi wafat berdasarkan pemahaman ayat. Kalau seandainya pemahamannya seperti pemahaman saat ini, lalu mereka Abu Bakar datang ke kuburan Nabi, Umar datang ke kuburan Nabi, sama seperti hidup di zaman Nabi. Kan tidak, jauh dari itu. Berarti mengambil pemahaman siapa? Maka pantaslah kata Imam Al-Barbahari, siapapun mengambil pemahaman dari selain para sahabat pasti menyimpang. Lihat nih, memahami ayat selain dari pemahaman para sahabat pasti menyimpang. Memahami hadis selain dari pemahaman para sahabat, pengaplikasian, pengamalan dari para sahabat pasti menyimpang. Jadi pemahaman itu tidak benar. Naam, Nabi sholat, naam. Naam, Nabi hidup, naam. Tapi sudah beda alam. Sudah beda alam. Maka berlakulah larangan Allah untuk meminta atau menjadikan wasilah. Berlaku larangan Allah. Baik. Termasuk juga beristighatsah kepada Nabi tidak boleh. Beristighatsah kepada Nabi, apa maksud beristighatsah kepada Nabi? Sebagaimana kita sampaikan tadi, istighatsah itu juga bagian dari doa. Tatkala sempit, tatkala genting. Misalnya musim paceklik, misalnya musim susah, sulit, mereka beristighatsah, berdoa kepada Nabi. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, turunkanlah hujan ini, hilangkanlah kesusahan ini. Maka ini syirik besar. Paham ini, Tuan? Kalau level Nabi tidak boleh, dikatakan oleh Allah syirik, bagaimana kalau level di bawah levelnya Nabi? Lebih tidak boleh lagi. Baik, ini saja. Ya, sudah lewat tengah 9, tengah 10. Maka dari itu ikhwan, kalau sudah kita memahaminya,
maka jangan lagi meminta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, walaupun kuburan itu adalah kuburan yang bakar, maka tidak boleh. Atau dijadikan sebagai wasilah, maka tetap tidak boleh. Allahu a'lam bishawab.